Shalom jemaat sekalian. Kebaktian tanggal 2 Agustus tahun 2020. Hari ini tema kebaktian kita adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bacaan yang menjadi tekanan dalam khotbah hari ini adalah dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada perikop ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini dimulai dari Matius 14 ayat 13, di mana di sana dikatakan Tuhan Yesus hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi setelah mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam Markus 6 ayat 31, yaitu ayat yang sejajar, Tuhan Yesus di sana mengajak murid-muridnya dengan kalimat, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Karena begitu sibuknya, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi saudara-saudara, background atau latar belakang bacaan atau perikop kita adalah ada dua dari Injil Matius. Dasarnya adalah karena Tuhan Yesus ingin menyendiri karena kematian Yohanes Pembaptis. Tetapi dari Injil Markus diungkapkan mereka begitu keletihan atau capek luar biasa, sehingga mereka perlu beristirahat dan perlu mengasingkan diri, karena dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Singkatnya, akhirnya mereka naik perahu, tetapi rupanya banyak yang tahu tujuan mereka pergi itu kemana. Yesus dan rombongan itu hanya pergi mungkin tidak terlalu jauh. Kalau menurut Lukas, maka mereka itu pergi ke sebuah tempat, Lukas 9 ayat 10, bernama Betsaida. Sehingga begitu mereka mendarat, mereka sudah berhadapan lagi dengan orang banyak yang jalan kaki dari tempat awal mereka berjumpa dengan Yesus sampai ke Betsaida itu. Dan Matius 14 ayat 14 mengatakan, melihat orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sedangkan Markus 6 ayat 34 mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajar. Jadi intinya, saudara-saudara, begitu sampai di Betsaida, Tuhan Yesus itu mengajar dan menyembuhkan. Karena begitu seriusnya, maka Matius 14 ayat 15 dikatakan menjelang malam, murid-muridnya berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Tuhan Yesus merespons dengan kalimat yang jelas, yaitu tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, disinilah para murid mengalami sebuah kebingungan. Apa reaksi murid-murid? Akhirnya Injil Yohanes 6 ayat 7 mencatat bagaimana Filipus merespon kalimat Tuhan Yesus itu. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dan di Yohanes 6 ayat 19, Andreas, yaitu saudara Petrus, itu mengatakan ada seorang anak yang mempunyai dan memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi ia pun berkomentar, tapi apa maknanya makanan sedikit itu untuk orang sebanyak ini? Akhirnya saudara-saudara, di dalam Matius 4 ayat 18 disebutkan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Artinya 5 roti dan 2 ikan itu. Saudara-saudara, makanan yang tidak ada maknanya di depan Andreas, di depan murid-murid yang lain. Justru Tuhan Yesus mengatakan, bawalah itu.
Justru makanan inilah yang akan dipakai dengan begitu luar biasa oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah supaya orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang, ada yang 50 orang, dicatat oleh Markus 6 ayat 40. Dan setelah semua orang itu duduk di atas rumput, maka Matius 14 ayat 19 mencatat, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, suatu mujizat yang sangat indah, suatu mujizat yang sangat luar biasa. Mengapa indah dan luar biasa? Karena kali itu Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan disaksikan di tempat yang begitu terbuka, disaksikan oleh 5.000 orang laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Saudara, sebuah peristiwa yang sangat jarang bahwa Tuhan Yesus itu dengan belak-belakan di open space, di tempat yang terbuka, mungkin di dekat pantai itu begitu luas. Akhirnya di padang rumput itulah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sangat hebat itu. Apa maknanya saudara-saudara perikop ini untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Yang pertama saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sangat peduli. Tuhan Yesus itu sangat empati kepada para pengikutnya. Buktinya pelayanan itu dia lakukan dengan begitu luar biasa. Dia memberikan semuanya, ya. Dan dia bukan hanya memberikan pelayanan rohani saja, dia menyembuhkan orang juga. Tetapi yang kali ini sangat menarik adalah dia juga memberikan pelayanan jasmani. Tuhan Yesus begitu memperhatikan dan begitu empati, sehingga pelayanan Tuhan Yesus itu begitu holistik. Kalau ada orang yang mengatakan pelayanan kita itu adalah hanya bersifat rohani saja, maka kita harus memperhatikan apakah memang begitu. Tuhan Yesus memperhatikan seluruh aspek, bukan hanya rohaninya, tetapi juga jasmani juga dia perhatikan. Saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta yang di Jakarta yang begitu luar biasa, karena begitu banyak orang memanggil dia untuk melayani. Ada banyak orang Kristen di Jakarta yang sangat senang mendengarkan khotbahnya. Satu kesempatan saya sempat ngobrol dengan dia, lalu saya tanya, bagaimana dengan kalau ada orang yang datang dan meminta pertolongan, bukan pertolongan bersifat rohani, tetapi juga kadangkala pertolongan jasmani. Dengan jelas-jelas dia berkata kepada saya, di awal dan di akhir dari pertemuan dia akan mengatakan selalu, saya doakan Anda. Jadi Anda tidak pernah memberikan pertolongan bentuk yang lain? Oh tidak, saya hanya berdoa saja. Saudara-saudara, sesungguhnya ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan bukan hanya rohani saja, tetapi rohani plus. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan jelas dan gamblang dituliskan oleh semua Injil dengan kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, walaupun Tuhan Yesus sedang sedih atas kematian Yohanes Pembaptis, dia perlu menyendiri. Walaupun Yesus dan murid-muridnya mungkin sedang kelaparan, tidak sempat makan karena sibuknya luar biasa. Saudara, begitu banyak persoalan pribadi yang mereka harus hadapi, kesedihan, kelaparan. Tetapi saudara-saudara, dengan belas kasihan, dengan kasih yang tulus, pelayanan harus tetap berlangsung. Sehingga kesimpulannya, kasihlah yang mendasari pelayanan. Jadi seluruh pelayanan dalam bentuk apapun, maka sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan belas kasihan, dan kasihlah yang membuat kita bisa melayani.
Dan kasih itulah yang menggerakkan pelayanan dari segala aspek ya. Ada begitu banyak jenis pelayanan dilakukan. Itu semua digerakkan oleh kasih. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika pelayanan dilakukan dan ada jalan buntu atau dead end, saudara, seperti yang dihadapi oleh para murid dengan Yesus, dan Yesus yang berhadapan dengan 5.000 orang lebih itu, mereka harus memberi orang-orang itu makan. Para murid sibuk dengan solusinya masing-masing. Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang sangat penting, yaitu dia menengadah ke langit. Dia berdoa dan berserah kepada Bapanya di sorga. Dan di sanalah Tuhan Yesus menjadi alat Bapanya untuk berkarya. Saudara, pelayanan itu harus tetap kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam pelayanan itu kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam situasi pandemi ini ada beberapa hal menarik, saudara. Kesaksian selama 4 bulan ini teristimewa di awal-awal pandemi, bulan Maret, bulan April. Banyak gereja, banyak majelis jemaat GKI di berbagai tempat, saudara, mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhan biaya tetap dari gereja yang harus tetap tersedia. Karena tentunya gereja harus terus mempunyai dana, baik untuk karyawan, baik untuk kehidupan pendetanya, baik untuk pastori, baik untuk kebutuhan di gereja. Itu belum lagi ada mungkin anggota jemaat diakonia yang harus terus dibantu, belum lagi ada yang biaya beasiswa yang diberikan kepada para siswa. Di awalnya begitu banyak kekhawatiran, tapi toh hampir semua gereja, beberapa teman pendeta GKI yang saya tanya, beberapa penatua yang saya tanya, mereka hanya mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan walaupun tidak berlebihan. Tidak berkelebihan. Padahal banyak sekali anggota gereja yang terdampak, penghasilannya menurun drastis, bahkan ada yang terkena PHK. Di sanalah Tuhan terus mencukupkan. Artinya apa, saudara? Ada banyak anggota gereja yang mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Mereka yang terus mau memberikan walaupun mereka hidupnya terdampak, tapi terus mau berbagi. Saya pribadi menyaksikan, saudara-saudara, ada beberapa keluarga dari anggota gereja kita GKI Merisi Indah yang begitu merasakan pertolongan dari gereja, khususnya teman-teman yang terdampak dari pandemi COVID ini, saudara-saudara. Bantuan yang saudara-saudara berikan berupa persembahan untuk jemaat yang terdampak COVID itu ternyata sangat bermakna bagi mereka, sangat berarti bagi mereka. Dan mereka bahkan ada yang menanti-nantikan sampai kapan pertolongan ini bisa datang. Saudara-saudara, melalui kesaksian-kesaksian itu, maka kita semakin dikuatkan dan semakin yakin bahwa Tuhan akan terus memelihara. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia akan menjagai setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita terus arahkan hati, arahkan hidup kita kepada Tuhan, karena dari sanalah datangnya pertolongan yang sejati. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin pandemi ini belum berakhir, saudara-saudara, tetapi pertolongan Tuhan akan terus datang dan ada. Semoga Tuhan menguatkan kita. Semoga kita terus bisa mengarahkan hidup dan iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan terus menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.